Tiga pria melindungi kehormatan wanita. Ayahnya, kakaknya, dan suaminya. Ayahku sudah meninggalkanku saat aku lahir. Dan kau merampokku dari kakakku. Wanita yang kehormatannya sudah diambil tidak akan menemukan seorang suami yang mulia. Raja mengambil tanggung jawab dari orang yang tidak memiliki siapa-siapa. Kau hanya bisa melakukan satu hal untukku sekarang. Mulai hari ini, benda ini akan mengubah takdirmu. Kau menjauhkanku dari orang yang paling kucinta di dunia ini. Kalau kau benar-benar ingin menebusnya, kalau kau benar-benar ingin melakukan keadilan, maka kau bisa melakukan satu hal untukku. Kau harus berpisah dengannya. Atau aku tidak akan pernah tersenyum lagi. Itu sebabnya kau harus menjauhkan diri dari kebahagiaanmu. Kau juga harus berpisah dengan Ratu Gayatri. Kalian berdua tidak akan lagi hidup bersama. Jika kau ingin melakukan keadilan, kau harus melakukan benda ini di rambutku yang mulia. Ini akan menjadi perdamaianmu dan juga keadilanku. Kakak dan adik sama saja. Kau melakukannya pada Yang Mulia sekarang. Apa yang kakakmu lakukan kepadaku? Beraninya kau, Rageswari, memikirkan lamaran seperti itu? Tidak, Ratu Gayatri. Ada perbedaan besar antara kakak dan adik. Kakakku sudah mati. Dan aku, adiknya, masih hidup. Dan selama adik ini hidup, dia akan pastikan kau tidak punya kebahagiaan.
Wajahku ini sudah ternoda. Dan ini hanya bisa dibersihkan dengan benda itu. Bukan wajah Rageswari, tapi pikiranmu. Dan pikiranmu adalah seperti gudang kol. Kalau begitu anggap saja suamimu itu sudah ternoda oleh gudang kol ini dan kau tidak bisa menghilangkannya. Kau tidak bisa menghilangkan noda ini, kan? Akan ada pembicaraan tentang ketidakadilan dan penindasan suamimu di setiap rumah di sini. Kata-kata tidak ada artinya, Rageswari. Kata-kata diucapkan hari ini dan akan dilupakan besok. Kata-kata boleh saja dilupakan, tetapi ingat. Apakah ini sebuah cerita belaka atau fakta? Hanya Yang Mulia yang bisa memberitahu kita. Vermilion wanita yang sudah menikah tidak bisa dibagi, Rageswari. Aku di sini bukan untuk berbagi. Aku di sini untuk merampasnya darimu. Kau sangat bangga pada suamimu, kan? Kalau dia ingin menebus dosanya, maka dia harus menjadikanku ratu. Aku tidak akan menerima kekalahan begitu mudah, Rageswari. Kau tidak menuntut keadilan. Kau merampas hak istimewa. Dan kau tidak akan pernah mendapat hak istimewa ini. Permintaanmu tidaklah tepat. Aku tidak akan melakukannya, Rageswari. Aku akui, aku telah membuat kesalahan. Tapi aku tidak menyadarinya. Aku pergi untuk menghabisi Sartas dan aku tidak tahu Kau boleh caranya. saja berdalih di depanku. Kau tidak tahu bagaimana kakakku meninggal? Kata-kata yang bagus, Yang Mulia, kata yang bagus. Perhitungan benar dan salah itu sangatlah panjang. Jika ingin melakukan sesuatu, maka berpikirlah dengan tepat. Kau ingin aku berbuat tidak adil pada Ratu Gayatri agar aku bisa melakukan keadilan untuk dirimu dan kakakmu? Itu tidak akan pernah terjadi, Rageswari. Aku akan menerima hukuman yang lain. Tapi hanya aku yang harus dihukum, bukanlah ratuku. Tidak boleh dia. Kau tidak pantas disebut raja. Kau tahu apa yang pantas untukmu? Seorang pengecut. Kau adalah raja pengecut. Beraninya aku menyebut Yang Mulia aku sebagai pengecut. Kau pikir siapa yang menyebutnya pengecut? Kesalahan Yang Mulia menguntungkanmu hari ini. Itu sebabnya tidak ada yang mengatakan sesuatu kepadamu. Kalau ada yang mengucapkan kata-kata, Dia dibunuh. Seperti kakakku. Dan apa yang kukatakan itu salah? Beberapa harimau memang ada. Tapi kau ternyata menjadi macan. Itu sebabnya, meski kau menyombongkan diri akan kebanggaan dan keberanian dinastimu, kau tidak bisa menempati janjimu. Aku pergi untuk memenuhi janjiku. Aku pergi untuk membunuh Sartas karena aku tahu apa yang ratuku lakukan adalah salah. Itu yang terjadi. Tapi kematian kakakmu, sama sekali tidak ada orang yang merencanakannya. Tapi Vermilion yang kau mau, tidak akan pernah kulakukan. Tunggu. Mungkin sudah sifatmu menarik kembali kata-katamu. Itu bukan kebiasaanku. Aku, Rageswari Chauhan,
bersumpah pada jasad kakakku bahwa aku akan mendapatkan keadilan. Karena itu, sampai saat kau mau menerima lamaranku, api pembakaran kakakku tidak akan dilaksanakan. Dan itu adalah janjiku. Inilah akibatnya, Gayatri. Kau memulai permainan api dengan membantu Sartaj melarikan diri. Api itu bisa menyelimutiku. Gayatri, aku tahu bahwa meski kau tidak berbohong padaku, kau belum memberitahuku tentang seluruh kebenaran yang kau tahu. Ada sesuatu yang kau simpan dariku. Kau menentang keputusanku, kau pasti punya alasan. Aku ingin tahu apa itu, Gayatri. Maka katakanlah sekarang juga apa alasanmu. Katakan, Gayatri. Jangan beritahu Yang Mulia kebenaran ini. Gayatri, aku adalah suamimu. Hal apa yang tidak bisa kau katakan padaku seperti ini? Hubungan kita dipertaruhkan sekarang. Dan aku tidak ingin kalah dalam pertaruhan ini. Katakan padaku kenapa kau membantu Sartaj melarikan diri. Suatu hari ketika kau bicara dengan Ibu Ratu dan aku datang, kalian menjadi diam. Entah apa alasannya. Apa yang kalian bicarakan secara rahasia dariku? Ini antara ibu dan anak perempuan. Kenapa? Aku harap aku bisa memberitahu yang sebenarnya, Yang Mulia. Gayatri, rahasia apa ini yang kau simpan dari suamimu sendiri? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak bisa memberitahumu. Artinya benar kalau kau memiliki rahasia. Gayatri, kapal tidaklah tenggelam karena air di lautan. Mereka tenggelam karena apa yang ada di dalam kapal itu. Itulah alasannya. Air masuk melalui celah-celah. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya pada hari ini, maka akan ada celah dalam hubungan kita. Gayatri, aku mohon selamatkan hubungan kita. Hubungan pasangan didasarkan pada kepercayaan, benar kan? Jika kita menyimpan rahasia satu sama lain, jika kita menyimpan kebenaran dari satu sama lain, kepercayaan itu akan hancur. Gayatri, tidak akan ada tipuan cinta. Biarkan cinta tetap apa adanya. Jangan mengubahnya menjadi urusan bisnis. Katakan padaku yang sebenarnya. Kau berada di bawah sumpah suamimu. Selama hubungan terletak pada hati seseorang, itu berdiri sangat tinggi. Tapi saat datang ke mata dalam bentuk air mata, tidak akan butuh waktu lama untuk jatuh. Hari ini kau menentukan tingkatan hubungan kita menjadi sangat rendah. Sangat rendah. Yang Mulia, aku tidak bisa melakukan ini. Aku punya beberapa kendala. Kalau begitu katakan padaku, Gayatri. Beritahu aku suamimu tentang kendala ini yang datang di antara kita. Katakan apa rahasia ini sebenarnya. Aku akan menunggu jawabanmu sampai matahari terbenam. Jika kau tidak mengatakan apa rahasia itu, maka kau harus bisa terima bahwa hubungan kita telah diatur bersama dengan tenggelamnya matahari.
Bagaimana peluru yang ditembakkan pada Sartaj bisa meleset dan mengenai Avdes? Hanya Sartaj yang bisa menjawab pertanyaan itu untukku. Aku ingin Sartaj dengan cara apapun, dan aku ingin dia hidup. Pergi dengan pendeta kerajaan dan buat persiapan untuk ritual terakhir Avdes. Keluar! Hari ini aku datang kepada ibu dengan dilema terbesar dalam hidupku. Yang Mulia telah memintaku untuk mengambil keputusan. Keputusan apa? Aku harus memutuskan. Apakah hubunganku dengannya lebih berarti ataukah rahasia ini yang telah aku simpan darinya sampai sekarang. Hari ini aku harus memilih ikatan kami ataukah rahasia ini. Jika aku memilih rahasianya, maka aku akan kehilangan suamiku, Ibu Ratu. Dan jika aku memilih suamiku, maka Amerkot akan kehilangan rajanya. Kau tidak boleh menyerah pada tingkah gadis ini yang mulia. Sebuah pohon tidak harus tunduk pada setiap badai yang mulia. Aku kehilangan hak untuk bicara dalam masalah pribadiku sejak lama. Tapi Aku tahu, kematian Avdes adalah seperti beban bagimu. Tapi kau harus memikul beban ini yang mulia. Kau tidak bisa menyerah pada beban itu. Ratu Gayatri adalah cinta sejatimu. Dan harga untuk cinta sejati segala sesuatu di dunia ini, baik dalam kata-katamu, kehormatanmu, dan juga harga dirimu yang mulia, itu ada di satu sisi. Dan cinta sejati ada di sisi yang lainnya. Cinta sejati akan selalu lebih jauh. Garis cinta hanya ada di garis tangan seseorang. Kau menemukan cinta sejati yang mulia. Jangan menolaknya. Tugas di atas hubungan. Kau tidak bisa mengorbankan tugas untuk suatu hubungan. Jika ikatan sampai terputus, dua nyawa akan jadi hancur. Tapi Ratu, jika rantai tugas rusak, kerajaan Amerkot akan hancur. Aku tahu, Ibu Ratu. Itu sebabnya aku diam sampai sekarang. Tapi Ibu Ratu, hari ini Vermilion di kepalaku. Begitu juga Ibu Ratu dengan cintaku dan juga suamiku. Seorang wanita dapat membayar harga terbesar untuk tugasnya. Tapi dia tidak bisa mempertaruhkan suaminya sebagai harga, Ibu Ratu. Dia tidak bisa mempertaruhkannya. Hari ini, jika ikatan antara Yang Mulia dan aku bersama denganku, bersamaku Yang Mulia, maka Yang Mulia juga akan. Tolong beritahu apa yang harus aku lakukan.
Jika tali terputus, orang bisa mengikatnya bersama, Ratu. Tapi jika sebuah rantai terputus, itu tidak dapat diikat. Bahkan jika Yang Mulia menikah lagi, kau mesti istri pertamanya. Hanya dia akan terbagi dua. Suamimu akan tetap menjadi milikmu. Tapi jika kau memberitahu Yang Mulia, rahasia itu akan menghancurkan keberadaannya. Setelah itu hanya Tuhan yang tahu apa kau masih akan punya suami. Kau bukan hanya seorang istri, kau juga ratu. Kau menantu dari dinasti ini. Kau harus mengambil keputusan seperti seorang ratu dan menantu. Ingatlah, seorang raja dengan 2 istri dihormati di tanah Rajput. Tapi putra seorang perampok dan wanita penghibur sama sekali tidak akan dihormati di sini. Aku tahu anakku, dia bisa selamat tanpa cinta. Tapi dia akan hancur tanpa kehormatan. Langit bisa bertahan tanpa awan. Tapi itu tidak bisa bertahan tanpa ketinggiannya. Tolong selamatkan langit itu agar tidak jatuh di bumi, Ratu. Seorang ibu memohon untuk kehidupan putranya. Aku tidak bisa melindunginya, tapi kau bisa. Keputusan ada di tanganmu. Apa yang akan kau lakukan nanti, Ratu Gayatri? Seseorang yang berbagi suami. Tolong beri kehidupan anakku. Tolong beri aku hidup anakku. Aku mohon. Tolong aku. Sekali lagi aku mohon, tolong beri aku hidup anakku, Ratu. Aku takut kehilangan anakku. Tradisi dinasti Ragu selalu mempertahankan. Kami akan memberikan nyawa sebelum kembali pada kata-kata. Yang Mulia, aku sadar. Aku adalah prinsip hidupmu juga. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan seluruh hidupmu demi satu janji. Tidak sama sekali, Yang Mulia. Itu tidak benar. Jika kebahagiaanmu meninggalkanmu, ya, penebusanku akan tetap tidak lengkap. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Aku akan pergi dan bicara dengan... Aku akan bertanya padanya, apa yang dia simpan darimu dan juga dariku. Kenapa tidak memberitahumu? Dia telah membuatmu dalam semua kesulitan ini. Tunggu dulu, Nenek. Nenek tidak perlu bicara pada Gayatri. Aku memiliki keyakinan yang besar pada Gayatri, cintaku. Dia tahu hubungan kami dipertaruhkan. Dan dia tidak akan membiarkan hubungan kami hancur. Tentu, aku tahu Gayatri dalam keadaan sulit sekarang. Tapi orang yang jatuh cinta membuat jalan melalui jantung pegunungan. Dan aku percaya pada diriku. Gayatri pasti akan menemukan solusi untuk keadaan sulit ini. Oh ya, Nenek. Terima kasih. Kali ini aku telah memblokir semua jalan keluar untuk Gayatri dan Yang Mulia. Hidup di antara orang-orang baik selama bertahun-tahun telah mengambil keuntungan dari mereka. Aku tahu banyak orang baik memiliki kebiasaan buruk untuk melakukan sebuah pengorbanan. Sekarang Gayatri akan membuat pengorbanan pertamanya. Dan itu akan menghapus jalan untuk kesuksesan pertamaku. Dengar anakku, sebelum matahari terbenam malam ini, kita harus melakukan ritual terakhirnya.
Jika ritual terakhir tidak dilakukan dalam 1 hari, maka jiwanya tidak akan dibebaskan. Jadi, biarkan jiwa kakakmu istirahat dengan tenang. Biarkan aku melakukan ritual. Tidak ada yang boleh menyentuh kakakku. Tidak seorang pun. Dia terlihat seperti penyihir dari pohon beringin, suamiku. Pikirkan, apa yang akan terjadi pada Yang Mulia jika dia menikahinya? Pikirkan tentang kita, bukan mereka, Kokila. Kita tidak bisa menangani satu istri Yang Mulia. Tapi kalau 2 istri, kita akan selesai. Ketika Gayatri yang tampak sederhana, ternyata seperti bola api. Tapi yang ini adalah seorang penyihir. Aku tidak tahu tentang penyihir. Tapi dia pasti licik. Jadi terpaksa kita harus mencari tahu apa yang dia inginkan, Kokila. Dan secepatnya kita juga harus mencari tahu bagaimana Ibu Suri terhubung. Yang Mulia. Kau tidak perlu mengatakan apa-apa, Gayatri. Aku sudah tahu yang mau kukatakan. Aku tahu kau tidak akan membiarkan hubungan kita berakhir. Kau akan menyerahkan hidupmu, bukan cintamu. Apa yang kau pikirkan sekarang? Aku bertanya-tanya. Tidak bisakah kali ini? Dan saat ini berhenti. Untuk selamanya. Waktu, bumi, angin, dan cinta tidak akan pernah berhenti, Gayatri. Cinta tidak bisa berhenti. Tapi pasti bisa membungkuk. Maksudmu? Aku mohon maafkan aku. Cintaku telah membungkuk pada tugas. Yang Mulia, aku bisa memberikan apapun. Aku bisa menyerahkan hidupku. Tapi rahasia ini, aku tidak bisa memberitahumu, Yang Mulia. Ada apa dengan Sartas di mana kau rela kehilangan suamimu, tapi kau tidak mau mengungkapkan rahasia itu? Apa rahasia ini, Gayatri? Katakan. Kenapa kau ingin menyimpannya sendiri? Jadi inilah keputusan akhirmu. Akhirnya kegelapan mencegah siang hari untuk terus menyala. Gayatri, tahukah kau? Jika keputusan ada di tanganku, dan aku harus menyalahkan diriku untuk membuat siang hari, aku akan melakukannya.
Aku tidak akan membiarkan hubungan ini tenggelam. Kau telah merusak hubungan ini hari ini. Kau bukan hanya tidak percaya pada raja, tapi kau tidak percaya pada suamimu. Walau hanya sedikit, Gayatri. Aku pikir kau akan memberitahuku yang sebenarnya hari ini. Itu yang kuharapkan. Kenyataannya adalah kau tidak percaya pada suamimu. Kau menjaga rahasiamu. Dan tidak ada hubungan di mana tidak ada saling percaya satu sama lain. Gayatri, tolong, katakan sesuatu. Katakan kebohongan itu. Aku bersumpah demi Dewa Siwa, aku akan menerima kebohongan sebagai kebenaran terbesar di dunia. Percayalah Gayatri, hubungan ini terlepas dari tangan kita. Jangan biarkan itu hilang. Gayatri, jika kau beritahu aku kebenaran tentang Sartaj, maka aku mungkin bisa membuktikan pada Rageswari bahwa aku tidaklah bersalah. Tolong bicaralah padaku, Gayatri. Tolong, katakan sesuatu. Maafkan aku, Yang Mulia. Ya, itu bagus sekali. Setidaknya sekarang aku tahu betapa kau mencintai diriku. Meskipun dekat denganku, kau telah pergi sangat jauh dariku, Gayatri. Sangat jauh. Aku bahkan jauh dari cintamu, tetapi sayangnya, kau bahkan tidak bisa mengungkapkan cintamu padaku. Ingatlah, Gayatri, diammu menghancurkan hubungan di antara kita. Kaulah yang menghancurkannya. Kau bertanggung jawab untuk semua yang terjadi ke depannya. Kau yang bertanggung jawab. Yang Mulia, Rageswari. Rageswari, apa yang kau lakukan? Masih ada waktu tersisa sampai matahari terbenam, Yang Mulia. Tapi terbenamnya keadilanmu sudah terjadi. Kakakku selalu memberitahuku kalau pikiran seseorang adalah keputusan yang mendalam. Dan aku sudah melihatnya sendiri. Seberapa dangkal dan lemahnya pikiranmu itu, Yang Mulia. Kau ternyata menjadi raja yang lemah. Tetapi aku benar-benar fokus. Aku tidak bisa memberikan keadilan bagi kakakku. Dan juga pembenaran untuk kehormatanku. Itu sebabnya aku tidak punya hak untuk hidup di dunia ini. Hari ini pembakaran kayuku akan menyala bersama kakakku. Aku wanita pertama di dunia ini yang akan menyalakan pembakarannya sendiri. Sejarah akan meludahiku bahwa ada seorang raja yang tidak bisa memberikan keadilan untuk seorang wanita. Kematianku akan menjadi kebebasanku. Dan hidupmu akan menjadi hukumanmu. Ada seorang raja dan ada seorang ratu.
Tapi keduanya pengecut, akhir dari cerita. Ini kegilaan, Rageswari. Lepaskan kayu pembakarnya. Tidak, Ratu Gayatri. Kayu ini dibuat untuk membakar, bukan? Bukan untuk dijatuhkan. Itu bagus sekali, Rageswari. Ya atau tidak apimu menjadi menyala? Api kebahagiaan yang mulia dan Gayatri pasti telah menyala. Rageswari, hentikan drama ini dan pergi dari sini. Ini bukan sebuah drama. Kakakku dan tubuhku akan terbakar dalam api ini. Dan cerita kami akan tetap hidup. Ini akan berubah menjadi drama yang menghancurkan dinastimu. Dan bahkan kau akan tampil dalam cerita ini. Orang-orang akan memanggilmu Raja Pengecut. Yang sangat mencintai istrinya lebih dari kehormatannya. Gayatri, kau masih punya waktu. Katakan padaku. Seorang ibu memohon padamu untuk keselamatan hidup putranya. Aku tidak bisa melindungi anakku, tapi kau bisa melindungi hidupnya jika kau mau. Tidak, aku tidak bisa memberitahumu apa-apa. Kayu terbakar berubah jadi bara. Bara terbakar dan berubah jadi abu. Martabatmu terbakar sedemikian rupa. Itu tidak berubah menjadi bara ataupun abu. Hanya api ini yang akan mendinginkan rasa sakit dari penghinaan dan juga ketidakberdayaan di tubuhku. Singkirkan kesedihanku, Dewa Siwa. Rageswari! Rageswari, jangan bertindak gila. Ayo ikut aku. Lepaskan aku! Ayo. Lepaskan aku! Rageswari. Kenapa kau menyelamatkanku? Rageswari, dengarkan aku. Kau benar. Aku tidak tahu bagaimana. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Tapi aku telah membunuh saudaramu. Itu dosaku. Dan tentu akulah yang harus menanggungnya. Sama seperti istriku menanggung dosa itu. Aku berharap, entah bagaimana bisa mengembalikan padamu apa yang telah hilang dan apa yang telah dicuri. Tapi maafkan aku, Rageswari. Aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak punya alasan untuk kesalahanku atau untuk kesalahannya. Aku tidak ingin ada alasan. Kalau kau harus memberiku, maka berikan yang aku minta. Gayatri, kau masih punya waktu. Katakan padaku. Kau tidak bisa lepas dari dosa ini. Aku akan membuat orang berdosa lebih besar. Dosa kematianku. Kau ingin lepas dari dosa itu? Kau ingin memberiku keadilan? Kau ingin bersikap adil padaku?
maka menikahlah denganku yang mulia. Aku minta padamu untuk terakhir kalinya, Gayatri. Katakan padaku yang sebenarnya. Aku bisa menerima apapun. Tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Rageswari, aku tidak mampu mengubah dosa ini menjadi perbuatan seperti itu. Aku tidak punya keberanian untuk menanggung hukuman atas dosaku. Itu yang terjadi. Aku menerima hukuman yang kau berikan pada Ratu. Dan juga yang kau minta kepadaku. Aku, Raja Indravardhan Singh Deo, membuat pernyataan bahwa aku dan Rageswari Chahan akan menikah.